Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kusjawan dari kelas 2 TIE Politeknik Kaltexio. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat game pingpong 2D sederhana pada Unity. Nah, jadi untuk langkah pertama di sini kita akan membuat sebuah raketnya dulu, atau kita sebutnya namanya player. Nah, jadi langkah awal di sini kita akan membuat playernya terlebih dahulu. Pertama, pada bagian aset kita akan menambahkan sebuah sprite. Nah, jadi sprite itu gambar yang merepresentasikan gambar 2D itu berbentuk sebuah persegi panjang karena dia raket, jadi raketnya berbentuk persegi panjang. Nah, jadi pertama pada bagian aset di sini kita klik kanan, kemudian kita klik create, kemudian kita pilih 2D, kemudian kita pilih sprites, kemudian kita pilih yang square karena dia berbentuk peta square. Nah, karena di sini saya telah menambahkan, nah jadi dia telah ada di sini square. Nah, kemudian untuk menggunakan square ini kita akan tinggal drag and drop saja dia ke bagian hierarki yang di sebelah kiri ini. Jadi kita drag and drop aja dia ke sebelah sini. Nah, sini saya telah membuat dia dengan nama, kemudian sini saya ubah namanya menjadi player 1. Nah, ini player 1. Nah, pada bagian player 1, nah sini biar kita kelihatan, kita masuk bagian scene. Nah, jadi di sini buat player 1 ini berada di sebelah kiri. Nah, untuk player 1 di sini kita akan set posisinya itu X-nya itu di min 15, untuk Y dan Z itu di 0, kemudian rotasinya 0 semua, dan untuk skalanya itu X-nya itu saya buat 0,5, Y-nya 2,5, Z-nya itu 1. Nah, kemudian di sini saya mengubah warnanya itu menjadi warna hijau. Nah, setelah itu pada player ini kita akan menambahkan beberapa komponen. Nah, untuk menambahkan komponennya itu dengan cara add komponen. Nah, jadi di sini kita membutuhkan komponen dengan nama rigid body. Nah, jadi untuk rigid body sendiri, rigid body kita pilih yang 2D karena ini dia 2D. Nah, karena di sini saya telah menambahkan rigid body. Nah, di sini tampilan untuk komponen rigid body-nya. Nah, untuk body type-nya di sini kita kinematik. Kita pilih untuk kinematik bagian untuk raketnya. Karena di sini kita akan menghilangkan hukum fisikanya. Jadi kita pilih untuk yang kinematik. Nah, kemudian di sini kita centang bagian simulatednya seperti itu. Nah, kemudian kita menambahkan komponen lagi itu dengan nama box collider 2D. Nah, box collider 2D ini kita bisa edit nih, kita klik edit. Nah, dia pastikan ukurannya itu sama dengan ukuran dari si playernya atau raketnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah script, di mana script ini itu untuk mengatur logika atau aturan si raketnya ini, karena nantinya dia akan menambah skor jika dia menang seperti itu. Dan juga untuk pergerakan dari si raketnya. Jadi pertama di sini kita akan menambah komponen. Untuk menambah komponen script itu dengan mengklik add komponen, kemudian di sini kita pilih aja new script. Nah, new script. Nah, kita pilih aja nanti. Nah, di sini karena saya telah menambahkan, jadi di sini kita tinggal membuat nih script. Nah, jadi dia akan muncul nih player control seperti itu. Nah, di sini dia akan langsung mengarahkan kita ke file player controlnya. Nah, pada file player control di sini pertama, di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, ini merupakan variabelnya. Yang pertama di sini tombol untuk menggerakkan ke atas. Nah, jadi di sini kita akan mendeklarasikan dia untuk tombol gerak ke atas. Nah, jadi dia di sini keycode-nya itu up button itu sama dengan keycode.w. Nah, jadi dia akan menggunakan keyboard W untuk pergerakan ke atas. Nah, kemudian di sini tombol untuk menggerakkan ke bawah itu kita keycode-nya itu dengan menggunakan keyboard S. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan kecepatan geraknya. Nah, untuk kecepatan geraknya ini menggunakan tipe data float dengan speednya itu 10 frame. Nah, kemudian di sini kita juga akan memberikan dia batas atas dan bawah game scene-nya. Nah, jadi jika dia untuk batas bawah itu dia menggunakan minus. Nah, jadi di sini dia mendeklarasikan si Y modelnya itu dengan 9 frame. Nah, kemudian di sini kita juga harus mendeklarasikan atau mendeklarasikan objeknya. Seperti itu, membuat objek untuk si rigid body 2D-nya tadi. Kita harus membuat objek dari si rigid body 2D-nya. Nah, kemudian di sini kita juga akan mendeklarasikan untuk skor pemainnya. Dan jadi di sini kita buat tipe datanya integer, kemudian dengan nama variabel itu skor. Nah, kemudian di sini juga kita akan membuat objek dari dengan nama trajectory origin dari si vektor 2. Nah, jadi ini untuk menentukan titik asal lintasan bola saat ini ya. Nah, kemudian di sini pada bagian method start di sini kita akan mendeklarasikan dia si rigid body 2D-nya itu dengan get komponen. Mengambil si komponen rigid body 2D-nya, kemudian trajectory origin sama dengan transfer dot position. Nah, jadi ini tuh untuk trajectory ini tuh memberikan garis lintasan atau dot line-nya. Nah, kemudian di sini juga terdapat method void update. Nah, jadi di sini ada beberapa yang kita tambahkan. Nah, yang pertama di sini itu untuk mendapatkan kecepatan raket sekarang itu dengan vektor 2 velocity, variabel velocity sama dengan rigid body dot velocity. Ini kita memanggil si objek si rigid body. Nah, kemudian jika pemain menekan tombol ke atas, maka dia akan diberikan kecepatan positif ke komponennya, jadi dia ke atas, jadi dia akan bergerak ke atas. Nah, jadi kecepatan itu di sini kan input.zk up button dia berarti ke atas, berarti dia akan memanggil si velocity.y nya itu memanggil kecepatannya tadi. Nah, kemudian
jika pemain itu menekan tombol ke bawah, dia akan memberikan nilainya tuh akan negatif. Nah, dia akan ke bawah, geraknya ke bawah. Velocity.y ini manggil si Y, kemudian dia kecepatannya itu minus, min speed gimana. Nah, kemudian di sini jika pemain tidak menekan tombol apa-apa, maka kecepatannya 0. Nah, jadi dia tidak bergerak, dia akan berada di tengah saja. Dia akan diam, tidak bergerak. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan kembali kecepatannya itu ke dalam si rigid body-nya. Jadi kita panggil rigid body to d.velocity sama dengan velocity. Kita memberikan nilai lagi. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan posisi raket sekarang. Nah, jadi itu kita deklarasikan dengan vektor 3 position sama dengan transform.position. Nah, selanjutnya jika posisi raketnya ini melewati batas atas nih, batas atas itu dengan nama variabelnya y boundary, dia akan kembali ke batas atas tersebut. Nah, jadi nih if position y lebih besar dari y boundary, itu dia akan men-set position y itu sama dengan y boundary. Nah, kemudian jika posisi raketnya itu melewati batas bawah, min y boundary ke bawah, jadi dia minus, kemudian dia akan kembalikan ke batas atas tersebut. Nah, jadi untuk nih else if position y lebih kecil dari min y boundary, jadi position y sama dengan min y boundary, seperti itu. Nah, kemudian kita akan memasukkan kembali posisinya itu ke transform. Jadi transform position sama dengan position. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur untuk bagian skornya. Nah, ini untuk mengatur bagian skornya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan menaikkan skornya itu sebanyak 1 poin. Jadi dia kita membuat metode baru itu dengan nama increment score. Itu jadi skornya itu akan bertambah satu seperti itu. Nah, kemudian sini kita juga membuat metode baru dengan nama reset score. Nah, jadi metode reset score ini dia untuk mengembalikan skor itu menjadi 0. Nah, kemudian di sini kita akan deklarasikan sebuah metode itu dengan nama public in score. Jadi dia untuk mendapatkan nilai skornya. Nah, jadi dia jika dapat skor, maka dia akan memberikan nilai skor, return score, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan dia bagian titik tumbukan terakhir dengan bola. Nah, jadi dia untuk menampilkan variabel fisika terkait dengan tumbukan tersebut. Nah, di sini kita panggil privat kontak point 2D less kontak point. Nah, kemudian di dalam kelas ini kita akan mendefinisikan properti publik untuk mengakses informasi tersebut. Nah, jadi untuk mengakses informasi titik kontak dari kelas lain. Nah, sini kita buat public contact point to the last contact point get return last contact point. Nah, jadi dia akan mengembalikan si last contact point ini. Nah, kemudian ketika terjadi tumpukan dengan bola, maka dia akan merekam titik kontaknya. Nah, dia ini untuk memanggilnya. Nah, jadi ini name equals ball. Nanti nama bola itu dibuat dengan nama ball seperti itu. Nah, kemudian ketika bolanya ini beranjak dari sebuah tumpukan, maka dia akan merekam titik tumpukan tersebut nih. On collision exit to D, collision to D, collision. Karena collision kemudian trajectory origin sama dengan transfer position. Nah, kemudian di sini kita akan membuat juga untuk mengakses informasi titik asal lintasannya. Nah, jadi vektor 2 trajectory dan origin dengan mereturn trajectory origin. Nah, trajectory ini itu untuk memberikan garis lintasan titik atau dot line-nya seperti itu. Nah, setelah kita membuat untuk player 1, kita juga harus membuat untuk player 2 karena tidak mungkin dia bermain sendiri. Nah, jadi untuk player 2 nya itu kita tinggal copy paste saja dari si player 1. Nah, namun sebelum itu player 1 ini kan dia berada di sebelah kiri. Nah, jadi untuk pergerakannya tadi, nah dia bakalan muncul seperti ini di bagian script. Karena kita telah mendeklarasikan dia untuk up button dan juga down buttonnya, kecepatan dan juga y bandarnya. Nah, untuk up buttonnya sih kita buat dia W, kemudian down button itu kita buat S. Nah, kemudian untuk player 2 sendiri kan kita pasti dari yang player 1. Nah, untuk di player 2 itu kita ubah itu posisinya saja. Nah, tadi kan posisi dia yang player 1 min 15 X-nya. Nah, kalau yang di player 2 dia posisi itu X-nya itu di 15. Seperti itu. Nah, kemudian warnanya kita bedain untuk membedakan playernya. Nah, selanjutnya kita kan telah ada tadi untuk scriptnya itu player control. Nah, di sini membedakannya untuk yang player 2 ini ketika untuk up buttonnya pergerakan ke atasnya itu kita menggunakan keyboard P, dan untuk down buttonnya itu kita menggunakan keyboard L seperti itu. Nah, setelah kita membuat untuk player atau racketnya ini, nah kita akan membuat bolanya. Nah, untuk membuat bola sendiri di sini sama seperti tadi kita menambahkan spread forward. Nah, di sini kita juga akan menambahkan spread circle untuk bolanya. Caranya sama tadi, klik kanan pilih spread to D, kemudian kita pilih yang circle. Nah, kemudian kita drag and drop saja dia ke bagian hierarki ini. Nah, kemudian di sini kita ubah aja namanya menjadi bulk seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pada bagian inspektor nih, bulk bagian inspektornya sebelah kanan sini kita akan membuat nih skala ukurannya ini bebas membuat ukuran berapa, namun posisinya ini kita buat di posisi 000 seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah komponen baru, itu komponen dengan nama rigid body 2D. Nah, untuk body type-nya di sini kita pilih dinamik. Kalau yang tadi untuk playernya itu kinematik, maka untuk si bola itu kita buat dia dinamik. Simulatornya tidak lupa untuk kita centang. Nah, untuk masanya di sini kita buat 0,1. Dan untuk gravitasinya, nih gravity scale-nya ini kita buat 0 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan komponen lagi itu circle collider 2D. Nah, di sini kita bisa edit dan ini kita sesuaikan ukurannya harus sama dengan ukuran si bolanya ini.
seperti itu. Nah kemudian di sini kita juga menambahkan script. Nah jadi scriptnya itu untuk mengatur si bolanya, ball control. Nah jadi kita buat di sini. Nah ini dia codingan untuk si ball controlnya. Nah jadi di sini kita akan mendeklarasikan si rigid body to di bolanya dulu, rigid body to di, rigid body to di. Nah kemudian di sini kita akan menginisiasikan besarnya gaya awal yang diberikan untuk mendorong bola. Nah jadi bola ini dia akan bergerak. Nah jadi di sini kita ada inisial X inisial force dan juga Y inisial force. Nah kemudian kita akan membuat dia ke titik asal lintasan bola saat ini itu berikat vektor to trajectory origin. Trajectory itu untuk memberikan garis lintasannya. Nah kemudian pada bagian start di sini kita akan memanggil si rigid body get komponen rigid body to di seperti ini. Nah kemudian untuk memulai gamenya itu kita akan restart game seperti itu, restart game. Nah jadi kita akan memanggil si trajectory origin sebenarnya transform dot position. Nah kemudian di sini ada metode file update, dari sini kita kosongkan saja. Nah kemudian di sini terdapat metode file reset ball. Nah jadi metode file reset ball itu untuk mereset bola kembali ke posisi awal, yaitu posisi di 00. Nah jadi pertama di sini dia akan mereset posisi menjadi 0,0. Nah jadi kita memanggil si transform dot position dengan vektor 2.0 karena dia 0. Nah kemudian di sini kita juga akan mereset kecepatannya itu menjadi 0,0. Nah jadi di sini rigid body 2D dot velocity sama dengan vektor 2.0. Nah kemudian di sini juga terdapat metode push ball. Nah metode push ball ini tuh untuk mengatur pergerakan bolanya. Nah ini merupakan isi di dalam metode push ballnya. Nah jadi di sini pertama sini kita akan menentukan nilai komponen y dari gaya dorong antara min y initial force-nya dan juga y initial force-nya. Dia min y dan juga y. Di sini kita deklarasikan dia plot y random initial force sama dengan random dot range min y initial force, y initial force. Nah jadi kemudian kita akan menentukan nilai acak antara 0 inklusif dan juga 2 eksklusif. Nah di sini random directionnya, randomnya itu 0,2. Nah kemudian jika nilainya itu di bawah 1, maka dia bola itu bergerak ke kiri. Namun jika tidak, bola akan bergerak ke kanan. Nah ini dia untuk if else nya. Nah jika dia nilai random directionnya itu kecil dari 1, maka dia akan menggunakan gaya untuk menggerakkan bola itu ke kiri. Ini dia akan ke y random initial force. Nah kemudian jika else tidak, maka dia nih rigid body force-nya itu dia akan x initial force-nya itu ke y random initial force. Kalau ini tadi kan min x y, kalau ini x y seperti itu. Nah kemudian di sini juga terdapat metode untuk restart game, untuk merestart gamenya. Nah jadi di sini kita akan memanggil si metode reset ball. Jadi dia akan mengembalikan bola ke posisi semula ketika restart game ini. Dia akan mengembalikan bola ke posisi semula dan juga setelah 2 detik maka bola itu akan bergerak. Nih setelah 2 detik bola akan bergerak, untuk mengatur bola ini akan push ball, invoke push ball. Dia akan membuat bola bergerak. Nah kemudian ketika bola berada di sebuah tumbukan maka dia akan merekam titik tumbukannya. Nah jadi ini itu untuk mengatur titik tumbukannya. Jadi dia akan memberikan garis nih, trajektori ini itu untuk memberikan dot line-nya. Jadi dia trajektori origin sama dengan transform dot position. Nah kemudian di sini juga kita akan mendeklarasikan dia public vector 2 trajektori origin. Dia akan mengembalikan nilai si trajektori origin. Nah, jadi dia untuk memberikan lintasannya seperti itu. Nah nanti dia di sini bakal muncul untuk x initial force-nya itu berapa. Di sini kita buat 50. Kemudian untuk y initial force-nya di sini kita buat dia 15. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat dindingnya, yaitu dinding kanan, kiri, atas dan juga bawah. Nah, jadi untuk membuat dindingnya pertama di sini kita akan buat folder terbaru dengan nama walls. Nah, kita bisa klik create empty. Nah, nanti kita buat aja dengan nama itu walls. Nah, kemudian kita tambah lagi si right wall. Nah, right wall itu untuk sebagai dinding kanan. Kemudian ada left wall juga itu sebagai dinding kiri. Bottom itu sebagai dinding bawah dan top wall itu sebagai dinding atasnya. Nah yang pertama itu kita akan buat si dinding sebelah kanannya, itu kita namanya dia right wall. Nah jadi pada bagian right wall ini, nah ini bisa kita lihat, nah dia akan berada di dinding kanan sebagai pembatasnya. Nah kemudian untuk posisinya di sini itu 000, rotasi juga 00, kemudian skalanya untuk skalanya itu buat 1, 1 dan 1. Nah kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah komponen yaitu dengan nama box collider 2D. Nah jadi box collider 2D-nya di sini kita bisa lihat juga. Nah jadi dia harus ukuran dengan si right wall-nya ini. Nah, kemudian untuk bagian di sini kita centang untuk bagian is triggernya. Nah, kemudian offsetnya untuk x itu kita buat 17,3, y-nya itu kita buat 0. Kemudian untuk size-nya sendiri, x-nya di sini kita buat 1 dan juga y-nya itu kita buat 18. Nah, setelah kita menambahkan si box collider, kita akan menambahkan sebuah script. Nah, karena dinding kanan kiri di sini, jika bolanya itu mengenai dinding, maka skornya itu akan menambah ke player yang menang seperti itu. Nah jadi untuk scriptnya itu sendiri di sini itu kita buat dia dengan nama sidewalk. Nah yang pertama itu nah di sini merupakan kelas dari si sidewalknya. Nah jadi yang pertama di sini kita akan mendeklarasikan
pemain yang akan bertambah skornya jika bola menyentuh dindingnya. Nah, jadi kalau misalnya ada objek player control itu player, namanya itu player, sini ada objek si player. Nah, kemudian kalau kita sini kosong, update juga kita kosongin. Nah, selanjutnya kita akan membuat method baru itu dimana di sini dia akan dipanggil ketika objek lain itu bercollider. Itu si bola itu dia akan bersentuhan dengan dindingnya. Nah, jadi di sini kita buat dengan nama void on trigger enter to the collider to the another collider. Nah, jadi di mana di sini jika objek tersebut bernama ball. Nah, jadi kan tadi bola itu kita buat namanya itu jadi ball. Nah, jadi di mana jika under collider itu namanya itu ball, maka dia akan menambahkan skor ke pemain. Nah, player dan increment score. Nah, jika skor pemain belum mencapai skor maksimal, nah kita akan set skor maksimalnya. Nah, maka if jika nih player skor lebih kecil dari game manager max skornya, maksimal skornya, maka dia akan restart game setelah bola mengenai dinding. Nah, jadi dia akan restart, jadi dia akan memanggil si another collider dari game object send message restart game. Itu dia berarti 2 detik, kemudian send message option ke record receiver. Nah, jadi di sini dia akan merestart gamenya dari awal lagi. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah script game manager untuk mengakses skor maksimalnya. Nah, jadi di sini dia untuk bagian skor maksimalnya itu kita inisiasikan dia serial list field prepare game manager. Nah, jadi dia ini pembuatan objeknya dari si game manager. Nah, setelah itu untuk right wall sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk si level. Nah, untuk levelnya sendiri di sini kita copy pastikan saja yang bagian level ini, dan kemudian kita ubah aja namanya itu menjadi level. Nah, ini berada di sebelah kiri ini. Nah, kemudian yang diubah di sini itu hanya bagian offside-nya saja. Nah, bagian offset-nya di sini kita buat x-nya itu min 17,3. Jadi kan kalau yang kanan itu 17,3. Jadi untuk offset di sini dia min 17,3. Jadi untuk letakannya jadi dia bagian minus ke sini. Nah, setelah kita membuat untuk si right dan juga levelnya dindingnya, nah selanjutnya kita akan membuat dia untuk dinding atas dan juga dinding bawah. Nah, jadi untuk dinding bawah, nah sini kita buat, kita addkan si bottom wall. Nah, jadi bottom wallnya di sini kita bisa dapat juga dari atas. Nah, untuk bottom wallnya sendiri di sini kita akan menambahkan sebuah komponen yaitu si box collider 2D-nya. Nah, sini. Nah, jadi pada di sini yang diubah itu bagian offsetnya yaitu di bagian Y-nya itu min 9,5, kemudian size-nya itu 3,6. Ini kita ubah, namun ini kita tidak menambahkan script karena dia hanya untuk sebagai dinding. Jadi jika bola mengenai atas atau bawah, dinding atas atau bawah, maka bola dia akan mengatur. Nah, kemudian kita lepas saja, paste si bottom wall ini, kemudian kita ubah namanya jadi top wall nanti ya. Nah, jadi kita buat dia top wall itu untuk di dinding bagian atasnya. Nah, ini kita ubah itu adalah si offset dan juga size-nya saja. Offset itu kita buat Y-nya itu 9,5, size-nya itu X-nya itu 3,6 dan Y-nya itu 1. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membuat empty baru itu dengan nama game manager. Nah, jadi pada game manager ini sini kita akan menambahkan sebuah script baru. Jadi sini script kita buat namanya itu sebagai game manager. Nah, jadi game manager ini untuk mengatur tampilan dan juga untuk mengatur logika dalam permainannya seperti apa, dan game manager ini juga untuk menghubungkan antara objeknya nanti ya. Nah, kemudian pada script game manager ini sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel dan juga ada deklarasi objeknya. Nah, yang pertama di sini itu adalah untuk si pemain satu. Nah, jadi di sini kita akan membuat dua objek itu player control dari si player control dengan player satu. Kemudian di sini ada rigibody itu player satu rigibody untuk rigibody-nya. Kemudian ini untuk player 2-nya, untuk pemain 2-nya dengan player 2, dan untuk rigibody itu player 2 rigibody. Kemudian di sini untuk bola, deklarasikan untuk bolanya. Di sini itu ada si ball control dan nama ball dan rigibody-nya, ball rigibody, dan juga sistem collider-nya. Untuk collider-nya juga deklarasikan sebagai si ball collider. Nah, kemudian di sini kita juga akan mendeklarasikan untuk skor maksimalnya itu dengan nama max score dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini apakah debug windows yang kalian tampilkan? Nah, jadi di sini is debug windows shown itu bertipe boolean itu dengan nilai false awalnya. Nah, kemudian untuk objek untuk menggambar prediksi lintasan bola. Nah, jadi di sini kita akan deklarasikan dari si trajectory. Nah, ini nama trajectory juga. Nah, jadi trajectory itu untuk memberikan lintasan, garis lintasan atau dot line bolanya nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan menginisiasikan rigibody dan juga collider pada method void start. Nah, di sini player 1, player 2 rigibody, kemudian ball rigibody dan juga collidernya. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur untuk tampilannya. Nah, jadi untuk mengatur tampilannya di sini kita akan membuat sebuah metode baru itu dengan nama onGUI. Nah, ini untuk menampilkan game ini, metode onGUI. Nah, jadi untuk memberikan tampilan pada game ini itu kita akan deklarasikan di dalam metode si onGUI-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan menyimpan nilai warna lamanya dulu, color all color itu GUI.background colornya. Kemudian kita akan mendeklarasikan dia untuk warna barunya. Warnanya itu di sini colornya itu blue, di sini saya buat di warna biru. Nah, kemudian di sini ada GUI style, ukuran skornya itu ini untuk mendeklarasikan ukuran skornya. Jadi ukuran skornya itu bisa diatur di sini. Nah, ukuran skornya di sini ada ukuran skor dot font size itu ukuran fontnya itu ada ukurannya 40. Kemudian
normal text color itu colornya itu berwarna putih untuk warna skornya. Kemudian di sini untuk font style itu dia bold, jadi bold tulisannya. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan dia untuk menampilkan skor pemain satunya itu berada di kiri atas, dan untuk pemain duanya itu berada di kanan bawah, dan juga untuk menampilkan ini kan untuk menampilkan skornya. Jadi di sini kita tinggal memanggil si variabel ukuran skornya untuk menampilkan skornya di sini. Nah, jadi screen width ini tuh untuk posisinya. Jadi untuk ini yang atas ini itu untuk si skor player 1, kemudian yang bawah ini itu adalah untuk si player 2 nya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah tombol restart untuk memulai gamenya dari awal. Nah, jadi di sini dimana jika Wii button ini untuk tampilan buttonnya, ini merupakan tampilan buttonnya itu tulisan restart, ini untuk lebarnya, besar buttonnya. Kemudian di dalam ini ketika tombol restartnya itu ditekan, maka dia akan mereset skor kedua pemain. Nah, jadi di sini tuh untuk mereset skornya. Jadi di sini kita tinggal memanggil si metode si reset skor dari si player 1 dan juga dari si player 2. Nah, sebenarnya kan kita akan mendeklarasikan untuk si reset skor. Nah, jadi di sini kita panggil dengan memanggil si objek, panggil dari si objeknya dari 1 hingga player 2 reset skor. Nah, jadi skornya itu jika kita klik button restart, maka dia akan mereset skornya itu menjadi 0. Nah, kemudian di sini juga kita akan merestart gamenya. Nah, jadi restart game. Nah, jadi di sini akan 0,5 frames and message option required receiver. Nah, kemudian di sini jika pemain satunya menang, dia mencapai skor maksimal, maka nih di sini jika player 1 skor itu mencapai maksimal skornya, maka dia akan menampilkan teks yaitu dengan bertuliskan player 1 wins. Nah, ini untuk posisinya itu dia akan berada di sebelah kiri nantinya dari si bola tengahnya. Nah, kemudian dia akan mengembalikan nih, ini untuk mendeklarasikan dia akan untuk mengembalikan bola ke posisi tengah. Dia akan mereset si bawahnya. Nah, kemudian sebaliknya itu L save-nya, dimana jika player 2 yang mencapai maksimal skornya yang menang, maka dia akan menampilkan tulisan bahwa si player 2 wins. Nah, dia posisinya itu berada di sebelah kanan. Nih untuk posisinya nih bagian yang screen width-nya. Nah, kemudian dia akan mengembalikan bola ke posisi tengah juga. Jadi posisi bola ini akan berada di tengah. Nah, kemudian di sini jika is the bug window shown dengan true, maka dia akan menampilkan teks area untuk debug windows. Nah, jadi itu sebagai informasi atau tanggalnya nantinya. Nah, jadi di mana jika nih if is the bug window shown, jadi kalau dia bernilai true, maka di sini kita mendeklarasikan akan menyimpan variabel-variabelnya itu yang akan ditampilkan. Jadi kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Di sini itu ada ball mass, kemudian ada ball velocity, nah dan lain-lain ini. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan debug teksnya, isi teksnya itu apa seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa buat sini string debug teksnya, kita buat ball mass misalnya, itu dia akan memanggil si variabel si ball mass nya. Dia telah kita deklarasikan tadi ini di atas. Nah, slash n itu dia untuk membuat menjadikan tulisan itu enter, jadi di bawahnya nih kemudian ball velocity, speed, momentum dan lain-lainnya seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan debug windowsnya, jadi with style, kemudian new with style scan text area. Nah, di sini untuk alignmentnya dia akan upper center dari tulisan di tengah, dan text areanya nih tulisannya dia akan melakukan debug text dan juga with style-nya. Gitu. Nah, kemudian di sini dia akan mengembalikan warna lama-nya. Tadi dia warna itu dulu, ini dia akan mengembalikan dia ke warna awalnya itu all color. Nah, kemudian ini dia button dengan nama toggle debug info. Nah, jadi toggle nilai debug Windows ini ketika pemain mengklik tombol ini. Nah, jadi ketika kita mengklik ini button si toggle debug info ini, maka dia akan menampilkan ini, dia akan memanggil si is debug Windows show. Nah, jadi dia akan menampilkan informasi yang telah kita deklarasikan tadi ini yang di dalam si is ini. Dia akan menampilkan teksnya ini. Nah, dia akan memanggil si is debug Windows show. Nah, jadi dia akan memanggil sini. Nah, kemudian dia juga akan mengambil si trajektorinya ini. Nah, trajektori itu dia sebagai garis lintasannya tadi, sebagai dotline-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat game manager ini, nah pada game manager ini kita telah mendeklarasikan beberapa objek di dalamnya. Nah, jadi di sini, nah dia bakalan muncul di bawahnya seperti ada player 1, player 2, ball, max score dan juga trajectory. Nah, jadi di sini kita bisa mendrag and drop, misalkan sini player 1, jadi kita tarik aja si player 1 ini ke bagian yang sini nanti ya. Nah, jadi kita tarik aja sini player 1, player 2, ball, terus kita tentukan maksimal skornya berapa. Jadi kalau dia mencapai maksimal skornya itu game itu bakal permainannya yang menang seperti itu. Nah, jadi untuk maksimal skornya itu bebas mau diletak berapa nilainya. Nah, kemudian untuk trajektori, nah jadi untuk trajektori sendiri sini juga kita akan menarik si file dari si trajektorinya, kita drag and drop saja ke sini. Nah, terakhir itu ada dengan nama trajektori. Nah, trajektori inilah yang untuk mengatur lintasan atau dotline untuk si bolanya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan sebuah script. Nah, jadi scriptnya ini ditambahkan itu dotted line. Nah, untuk dotted line sendiri di sini kita mengambil dari script luar itu di sini dengan nama. Nah, kita ambil plugin luar itu ada nih kunal tanduan, di sini ada dotted line. Nah, jadi kita ambil yang si dotted line-nya ini tadi. Masuk trajektori. Nah, kita mengambil si dotted line-nya ini tadi. Jadi kita pilih nantinya ketika kita memilih scriptnya, kita akan mengambil si dotted line-nya ini. Kemudian untuk dot ini kita ambil yang si bagian dot di script. Nah, kemudian di sini kita menambahkan script lagi itu dengan nama trajektori.
Nah, isi dari trajektori sendiri di sini itu yang pertama di sini kita akan mendeklarasikan untuk script collider dan juga rigid body dari bola. Nah, di sini kita membuat sebuah objek nih, ball control itu dengan nama ball. Jadi diambil dari si ball control plus si ball control. Kemudian ini untuk collidernya dan ini untuk si rigid body-nya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah bola bayangan. Nah, bola bayangan yang akan ditampilkan di titik tumbukan. Jadi kita akan memanggil si game object itu ball at collision. Nah, kemudian pada void star di sini kita akan menambahkan si ball rigid body dengan memanggil si ball get component rigid body itu nih. Dan juga untuk collidernya kita memanggil si circle collidernya ini dengan memanggil si objek dari objek si bola. Nah, kemudian di sini ada metode void update. Nah, jadi pada metode update ini yang pertama di sini kita akan menginisiasi status pantulan lintasan. Nah, jadi di mana yang hanya akan ditampilkan jika lintasan itu bertumbukan dengan objek tertentu. Nah, jadi di sini kita buat sini draw at collision false. Kemudian titik tumbukan yang digeser itu untuk menggambarkan ball equation. Ball equation itu kayak sebagai bola bayangan tadi ya. Nah, di sini kita deklarasikan dia vektor 2 offset hit point dengan neo vektor 2. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan titik tumbukan dengan deteksi pergerakan lingkarannya. Nah, di sini ini merupakan untuk menentukan titik tumbukannya. Nah, selanjutnya itu untuk setiap titik tumbukannya. Nah, di sini ada perulangan dengan for each. Nah, sini dengan for each kita memanggil si circle case hit 2D. Nah, ini manggil dari sini dengan si circle head case hit to the array. Nah, itu dengan memanggilnya. Nah, kemudian di dalam for each perulangan ini, dimana jika terjadi tumbukan dan tumbukannya tersebut tidak dengan bola karena garis lintasan gambar di titik tengah bolanya itu, maka si circle case itu di collidersnya itu tidak sama dengan 0 dan collider di komponen ini akan mengambil si ball controlnya itu bernilai 0. Nah, kemudian untuk garis lintasan akan digambar dari titik tengah bola saat ini ke titik tengah bola pada saat tumbukan, yaitu sebuah titik yang di offside dari titik tumbukan berdasar vektor normal titik tersebut sebesar jari-jari bolanya. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nih untuk titik tumbuhnya. Nah, jadi di sini kita deklarasikan dengan vektor 2 hit point dengan circle case hit to the dot point. Nah, kemudian di sini kita juga akan menentukan normal di titik tumbukannya, vektor 2 hit normal sama dengan circle case hit to the dot normal. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menentukan offset hit pointnya, yaitu titik tengah bola pada saat bertumbukan. Nah, di sini offset hit point plus hit normal dikali ball collider dan radiusnya. Nah, kemudian di sini kita juga akan gambar garis lintasan dari titik tengah bola saat ini ke titik tengah pada saat bertumbukan. Nah, ini tadi kita menggunakan yang namanya tadi dot line. Dotted line itu untuk memberikan garis-garis tadi sebagai garis lintasan arah bolanya seperti itu. Nah, jadi jika dia bukan side wall, gambar pantulannya. Nah, jadi di sini jika dia bukan side wall, jadi dia side wall itu nilai 0, maka dia akan menghitung vektor datangnya. Nah, jadi vektor 2 in vektor sedangkan offset point dikurang ball dot predictor origin normalized. Nah, kemudian dia juga akan menghitung vektor keluarnya nih, vektor 2 out vektor. Nah, reflect in vektor hit normal. Nah, jadi kemudian di sini dia akan menghitung dot product dari out vektor dan juga hit normalnya. Nah, ini digunakan supaya garis lintasan ketika terjadi tumpukan itu tidak digambar. Nah, jadi kalau dia keluar nih, dia tidak terkena dinding yang side wall, tidak ke kanan kiri. Jadi kalau dia ke kanan kiri dia tetap ada garis lintasan, namun jika dia ke atas bawah tadi nggak ada side wallnya. Nah, jadi dia tidak akan menggambarkan garis detailnya itu. Nah, kemudian sini kita deklarasikan dia plot out dot vector out vector normal. Nah, jadi ketika jika out dot itu lebih besar dari min 1 frame dan out dot itu lebih kecil dari 1, maka dia akan menggambar lintasan pantulannya. Nah, dia memanggil si dotted line. Kemudian di offset hit point tambah out vector dikali 10 frame. Nah, kemudian di sini untuk menggambarkan bola bayangan di prediksi titik tumbukan itu kita tinggal memanggil si draw ball at collision itu sama dengan true, dia bernilai benar. True. Nah, kemudian jika dia hanya gambar lintasan untuk satu titik tumbukan, jadi keluar dari loop. Jadi dia akan keluar nih, jadi dia break langsung berhenti dari perulangan. Nah, jika dia true, if drawable at collision, jika dia bernilai true di sini, maka gambar bola bayangan akan diprediksi pada titik tumbukan. Nah, ball at collision transform that position, kemudian offset hit point-nya, kemudian ball at collision set aktifnya itu true, nah dia bernilai benar. Nah, namun jika tidak, jika dia bernilai false, else, terletak di dalam else itu dia akan menyembunyikan bola bayangan itu ball at collision dan set aktif itu sama dengan false. Itu bernilai false, dia tidak benar. Nah, selanjutnya kita membuat si ball at collision-nya tadi. Nah, untuk ball at collision-nya tadi ini bisa kita copy paste dari si ball yang ada tadi. Kita udah buat ball, nah kemudian kita copy saja, kemudian kita pastikan di sini. Nah, namun pada bagian ball at collision untuk komponen-komponen yang kita tambahkan pada bola tadi itu kita hapus. Nah, jadi dia hanya tersisa ball at collision-nya bawahnya saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bolanya sendiri di sini warnanya itu kita buat agar dia samar seperti ini. Jadi dia sebagai bola bayangan, jadi dia warna itu tidak akan berwarna terang, dia akan samar-samar seperti itu, akan pudar.
Nah, kemudian pada bagian ini samping bulk at collision, nah ini kita matikan tanda centangnya agar dia tidak tidak kelihatan seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan hasil game pingpong sederhana 2D yang telah saya buat. Sini bisa kita playkan saja. Nah, berikut merupakan tampilan dari game yang telah saya buat. Nah, untuk garis-garis putus-putus ini itu merupakan yang dari si trajektori tadi dot line-nya. Nah, jadi dia akan memberikan arah untuk si bolanya. Dia akan mengarahkan bolanya kemana seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kiri yang berwarna hijau ini itu dia merupakan player 1 sebagai rekannya. Nah, kemudian untuk yang berwarna merah ini sebagai player 2-nya. Nah, jadi ketika bola menyentuh playernya ini atau rekannya ini, dia maka akan memantul dan akan memberikan arah bolanya itu dot line-nya seperti ini, dia akan ada garis-garis. Nah, kemudian jika kita klik W untuk player yang player 1, jika kita klik W dia maka mengarahkan ke atas. Namun jika kita klik dia yang S, keyboard S, maka dia akan mengarahkan ke bawah. Nah, sementara untuk player yang kedua yaitu untuk mengarahkan dia ke atas itu dengan kita mengklik keyboard P, kemudian untuk mengarahkan dia ke bawah itu dengan mengklik keyboard L. Nah, jika bola mengarahkan ke atas atau ke bawah, ke dinding atas atau dinding bawah, maka dia akan memantul dan memberikan arah dot line-nya. Nah, namun jika bola itu ke arah kiri atau ke kanan, maka dia akan menambahkan skor player mana yang menang seperti itu. Nah, ini mungkin saya nah dengan yang menang yang si player 1 tadi, maka dia akan menambahkan, misalkan nih yang menang kita buat di player 1, nah dia akan menambah skornya, jadi bertambah skornya. Nah, namun jika dia yang player 2 menang, maka skor si player 2 yang akan menang. Nah, kemudian di sini kan ada button toggle debug info. Nah, jika kita klik, dia akan memberikan informasi dari si bolanya seperti itu. Nah, jika skor maksimal telah tercapai, nih kan tadi yang menang nih yang player 2. Nah, skornya udah 5 karena maksimal skor kita buat 5 tadi. Nah, maka di sini akan muncul tulisan player 2 wins. Nah, jadi player 2 yang menang. Nah, jika kita klik start, nah maka dia akan merestart si poin-poin atau skor dari pemainnya ini. Dia akan mengulang permainan. Nah, seperti itu. Nah, kita klik toggle-nya, dia akan menampilkan nih informasi dari bolanya seperti itu. Nah, kita klik toggle lagi, nah dia akan tertutup. Kita klik restart, dia akan mengulang permainan dari awal lagi. Nah, ketika setelah 2 detik maka bola dia akan bergerak. Nah, untuk mengarahkan dia ke atas player 2 dengan P, kemudian untuk kalau player 1 dia ke atas dengan W, kalau player 2 ke bawah dia dengan L, kalau player 1 ke bawah itu dengan S. Nah, jadi ini kita sudah bisa bermain game pingpong sederhana 2D. Nah, seperti ini. Nah, jika dia kena dinding bawah, dia akan memantul. Namun jika dia ke kiri atau ke kanan, dia akan kalah playernya nih. Player mana yang masuk, dia yang kalah. Nah, jika dia player 1 yang menang, maka dia akan menampilkan informasi bahwa player 1 wins. Itu. Nah, untuk skornya itu yang ini skornya, ini untuk skor yang pemain 1, ini untuk skor yang pemain 2. Jika kita klik restart, dia akan mengulang permainan dari awal. Nah, bolanya dia akan bergerak setelah 2 detik. Kita klik toggle debug info, dia akan menampilkan informasi dari si bolanya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.